Ibu-ibu, supaya kita lebih semangat, lebih khusyuk untuk mendengarkan mauidhah beliau, marilah kita semangati dengan kalimat takbir nanti ya, tapi bukan takbir ya. Ini kalau nanti kami mengucapkan Badrul Munir, Allahu Akbar, Badrul Munir, ikhlas, Badrul Munir, mabrur. Maka dicoba Bismillahirrahmanirrahim. Badrul Munir, Badrul Munir, Badrul Munir, mabrur. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh beliau ini menjadikan kemakburan kita min yaumi hadza ila qiyamis sa'a. Amin ya rabbal alamin. Monggo kalau akan datang roh kiai ajeng mangke langsung ditutup kalian doa ya tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala ashrafil ibad Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, dumateng hadaratil muhtaramin, para kiai, para alim ulama, para sepuh, para nyai, para asatidz lan ustadzat sedanten mawon ingkang kula muliaken, wa akhassu bidzikri panjenengane Kiai Haji Abdul Fatih Jamhuri sekeluarga, mugi-mugi diparingana sehat panjang umur. Amin. Alhamdulillah datang kesempatan ini kakak rawuh rencang-rencang wonten Pak Haji Andi, Pak Ustadz Afandi batur awit cilik. Ustadz Afandi ki kori anak-anak loh, baturan awit cilik sampai pada tua dan Pak Dekan Fakultas Usuluddin Pak Dr. Anwar Sanusi lan sanes-sanesnya nyuwun pangapunten sedanten boten saged kula sepataken setunggal-setunggal. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat adhanillahu wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah. Ini bahasa Jawa atau bahasa Indonesia nih? Jawa mawon. Wah, bahasa Cirebon paling enak, mau Cirebon kabeh. Pak Kiai sampun 13 tahun ke Cirebon, jadi wong Cirebon. Bahasa Cirebonan mawon nggih. Dinten niki kula kabeh hadir dalam rangka paling boten, salah satunya adalah mengirimkan sholawat dan salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang kita lakukan pada hari ini segalanya dihitung oleh Allah sebagai bukti bahwa kita adalah orang-orang yang senantiasa mengirimkan sholawat dan salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sebab para bapak, para ibu, yang namanya sholawat walaupun nampak sederhana,
ketingale remeh, tetapi sesungguhnya sholawat niki nggadhahi kandungan makna ingkang luar biasa. Paling boten setidaknya sholawat niku mengandung 3 makna. Yang pertama, as-sholawatu hiya as-syukr. Sholawat niku maknane syukuran, tasyakur, atau bahasa sejene bunga. Kula yakin bapak-bapak ibu-ibu dateng rawuh, dateng mriki, dateng pesantren Matlaun Anwar ingkang sebagian jamaah niki asal saking KPH Badrul Munir, ingkang wong ikhlas lan muga-muga mabrur, amin. Niku nuduhaken yen kula bungah, kula yakin kula bungah kabeh nggih boten? Nalikane dugi ketika datang bulan Maulid, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala melahirkan, menciptakan Kanjeng Rasulullah, iku kula bunga boten? Bunga boten? Bunga. Masa kokon bunga bae ditakoni dalile? Sebab ya kula terang-terangan bae wong sepun si terang-terangan. Waya mene akeh wong rewel ki. Paham ki rewel ki? Paham. Are rewel ku ya rewel. Kongkon bunga ning kelahiran Kanjeng Nabi bae ditakoni dalile. Bakal sampean kiye ngladeni yang mangga ditakoni bakal mana dalile sampean bunga ning kelahiran Kanjeng Nabi, sampean jawab pe waras blis entekku. Bakal masih kiye ngomong, bakal boten kiye ngomong arani be di mek batu kena cak panas beli. Masya Allah, warna-warna temen. Kula kabeh bunga syukuran ning Gusti Allah, sebab Allah Subhanahu wa taala ndadosaken Kanjeng Nabi, di mana pada akhirnya penyebab semua dunia dan isinya, seluruh isi dunia niku wonten keranten Allah damel Kanjeng Nabi. Jadi Gusti Allah, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Lamona bukan karena seliramu, maka niscaya tidak akan aku ciptakan jagat raya ini. Maka keberadaan kita di dunia yang serba nikmat ini, dunia pun nikmat boten? Nikmatnya luar biasa. Napa mali Indonesia Pak? Pangapunten terjagat paling enak Indonesia. Ya, kula beberapa kali medal ningali ning luar negeri. Katone enak, nyatane tange luwih enak di Indonesia. Contoh paling par November ini kula ke Jepang. Di Jepang arep buang supra be setengah lebih kira-kira. Coba di Indonesia di Cirebon, waduh, buang sampah ning arepe omah, ning pinggir dalan ning endi bae asal ceplas-ceplas mawon. Gimana? Ya pada gue rupanya ngerasa rupanya. Ning Jepang Masya Allah, kula ningali langsung semua gagah emang gojas rapi dasian marani tempat sampah bukan ku aran kunapa nunda sampah kenapa we oleh dheweke duwe sampah durungana tempat jadi bagian dedong ini ngecas. Masya Allah, coba wong Indonesia nggojas, wong Cirebon nggojas, apa mani gawa sampah papakan karo bature gede gede tembe nggojas. Dereng kesuburannya para bapak ibu muliakan. Jerman itu setunggal negara sing soal pertanian, hasil pertaniannya mencukupi kebutuhan negara, malah sakit diekspor dikirim ke luar Jerman. Padahal tanah Jerman itu cuma subur 4 bulan dalam 1 tahun. Orang Indonesia sih suburnya 12 bulan dalam 1 tahun. Sampai jari wong Cirebon lamun nangis ning kebon kacukul saking suburnya. Masya Allah. Kata niku para bapak ibu kamu lihat maksud mali pantes lah pola syukuran, pantes lah pola bunga, sebab Allah damel Kanjeng. Yang kedua para bapak ibu kamu lihat, kenapa patut kita berbahagia, patut kita bersyukur kepada Allah, sebab kita dipilih Allah menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat Nabi Muhammad adalah umat terbaik. Disebut ning Quran dengan sebutan-sebutan yang serba bagus, disebut khairu ummatin.
Khair itu kalau kata santri walaupun itu bukan isim tafdil tapi punya makna lebih. Jadi kalau khair ummatin itu umat yang paling bagus, umat yang lebih bagus. Dalam ayat yang lain disebut umat Nabi Muhammad itu dengan sebutan ummatan wasato, umat pertengahan, umat sedengan, artinya sim paling bagus. Nah, padahal umat Nabi Muhammad kita ini kalau dibandingkan dengan umat nabi-nabi terdahulu, sing dalan endi baik dari pertimbangan apa saja kita ini serba kalah. Contoh dari segi usia, umur umat Nabi Muhammad itu pendek-pendek, kurang lebih sama dengan usia Nabi Muhammad. Sebab memang umur manusia niku kurang lebih sama dengan umur nabinya. Nabi Muhammad ketika diwafatkan Allah usianya 60 tahun kalau menurut sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Tapi jumhur ulama mayoritas menyebut 63 tahun. Kalau saya ditanya milih sing 60 tak milih 60 dulu, yang milih 63. Beda 3 tahun lumayan. Jadi artinya para bapak, ibu dan teman kaum muliakan, usia kita juga akan tidak jauh dari 63 usia Nabi. Kalau hari ini kita berusia 60 tahun berarti kurang lebih 3 tahun lagi. Oh, alhamdulillah saya sudah lebih. Itu berarti mendapat anugerah, mendapat tambahan, mendapat bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi umpamanya ada yang tersangka, aduh iya, hari ini saya coba menghitung usia saya kok ternyata 62 tahun 11 bulan 29 hari. Hati-hati. Orang dinamani. Apa ya? Dudu mati itu dari mati selurusan Gusti Allah. Umure sudah 3 tahun sebab kematian itu para bapak, para ibu memang hak mutlak Gusti Allah. Tidak bisa dikaitkan dengan apapun. Apakah kematian itu berkaitan dengan kesehatan? Boten. Anak wong sehat bae langsung mati balik digeri lah. Oke. Malah sebaliknya juga banyak orang yang sakit beli mati-mati. Sampai putu we kok muput wis mengkel putu sewek wong tua beli mati-mati. Bapak tua beli mati-mati. Jadi kok beceti bekal dina. Para bapak, para ibu muliakan, dari usia kita ini jauh umpama dibanding dengan usia Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini catatannya adalah bukan nabi tertua, bukan manusia tertua yang pernah ada di dunia, atau bukan manusia termuda yang pernah menetap di dunia. Sedengan. Berapa usia Nabi Ibrahim? Usia Nabi Ibrahim alaihissalam menurut riwayat yang paling kuat ketika dikhitan saja baru 80 tahun. Iya. Sayang ibu-ibu di kantor belapain baru ekspresi ibu-ibu. Anak wong sunat umur 80 tahun. Aja mikiri. Dia jadi ibu-ibu jangan nyunati bocah 8 tahun bekengelan. Angel soten zaman dulu, kalau sekarang dokternya sudah pinter, alatnya sudah canggih. Disunat kan bisa mau anak modelnya zaman kita. Zaman pula lagi cilik memang sunat masih masya Allah ning mantri di pangku. Gih pak, gih badan. Kayaknya si umurnya gampang karena si nyambung gitu. Lagi sunat di pangku mulanya wonten ceritanya anak uang 2 putu lanang arep disunati saking senengnya di pangku dewek. Begitu waya disunati dari mantri mangga pak sarungnya dibuka. Rokayane, paham di bahasa Cirebon asli di Pak Anwar, rokayane kupingnya wis rada atau nyong wis tua, tapi loro tetekan putuhnya arep disunati. Jadi kalau buka sarungnya aku langsung buka sarungnya dewek. Mantri yang kaget astagfirullah wis sunat ya sih, rambut dulu pisan. Maksudnya mantri kan buka sarungnya putune karena tegan campur orang jelas, akhirnya buka sarungnya dewek. Para bapak, para ibu, riwayat yang paling kuat melanjutkan bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam
itu hidup setelah jahitan sampai wafat kurang lebih selama 125 tahun lagi. Jadi praktis usia Nabi Ibrahim ketika diwafatkan oleh Allah kirang langkung 200 tahun. Ayo umatnya kanjeng Nabi kula-kula anak beli umur sampai 200 tahun. 100 tahun ya boten-boten. Kula wingi ngaji ning daerah Stuk Sindang Laut kepangi kalian kiai sepuh niku umurnya 112 tahun. Tapi masih sehat, ngerokok di Samsu, telung bungkus. Kula penasaran pakai ngerokok kuat teman undi, itu sih pakai kula awit nang ngerokok semen. Tuli di Samsu pakai undi kuat teman undi. Apa sih pakai kabeh dokter sih ngelarang pulang rokok mati kabeh. Jadi artinya bakal niru Kiai Abdul Qadir namanya pengen mulai dawa kudu. Mana? Kali ini sih salah. Para bapak peribang kula muliakan. Umure kula umat kanjeng Nabi Muhammad boten sampai ratusan tahun jarang. Lamun ana umure masih 70 tahun masih urip pikir biasanya dari waktu karo rewele bae. Usia kita memang pendek, dibuat pendek oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya umat Nabi Muhammad dibuat usianya pendek, tetapi setiap kebaikan Allah lipat gandakan. Ini khusus untuk umat Nabi Muhammad, karomatan di umat Muhammadin, penghormatan anugerah dari Allah kepada umat Nabi Muhammad. Setiap kebaikan apapun itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Makanya bapak-bapak ibu-ibu pembemawon tes haji, masya Allah, haji luar biasa, ibadah sing luar biasa, memadukan ibadah badaniyah kalian ibadah maliyah. Maka disebutnya ibadah maliyah badaniyah atau maliyah atau badaniyah maliyah atau maliyah badaniyah. Ibadah sing paling komplit ya haji. Wonten sing bersifat harta, wonten sing bersifat membutuhkan kesehatan fisik. Kalau ibadah yang lain kayak sembahyang misalnya sholat itu hanya ibadah badaniyah namanya, ibadah yang hanya mensyaratkan badannya sehat. Ibadah dilakukan oleh para ulama fikih untuk 3 kategori, ada 3 macam. Ada ibadah badaniyah, ibadah yang ketika dilaksanakan hanya membutuhkan kesehatan badan mawon. Biasanya ibadah modern niki ora gaya, boten gagah, boten punapa. Contohnya sembahyang. Sembahyang itu tidak mensyaratkan apa-apa, hanya badannya sehat sudah. Gagah boten orang sembahyang. Wah, gagah ya apa? Apa mali puasa? Puasa juga termasuk kategori ibadah badaniyah. Hanya orang sehat saja yang berkewajiban berpuasa. Anak mau puasa gagah. Sing putih dubur kok. Waya puasa sing lambruk dubur. Apa maning waya terus beduk panas berkaitan. Beda dengan ibadah kategori kedua yang disebut ibadah maliyah. Ibadah yang ketika dilaksanakan itu mensyaratkan adanya kecukupan harta. Gagah biasa, contohnya sedekah. Orang bersedekah gagah boten. Bahaya bersedekah dibagiakan kadang-kadang sing lima ngomong baris dingin karo kamar pingsan dan bersedekah. Sing penting kita dipoto mancing TV udah. Bocah sampai kelemar, wong sampai pingsan dibuka isinya cuma 10.000. Dia sih mancing TV. Disebutnya dermawan nasional, masya Allah. Ini kenyataannya potongan kurang mengkait. Nah, keagalan ibadah sing komplit memadukan antara kepemilikan harta dengan kesehatan badan, itu haji, ibadah maliyah badannya. Utamanya luar biasa. Napa mali para bapak paribang kulungan, wong haji niku lami netep dateng Makkah Al-Mukarramah kurang lebih 20 dinten kurang lebih 28 hari, hampir 1 bulan jemaah haji Indonesia wonten teng Mekah. Sedangkan wong sing sembayang serakaat mawon ning Masjidil Haram dari kanjeng Nabi itu pahala luar biasa, lipat 100.000 kali dibanding sholat di tempat lain.
Sholat 1 rakaat di Masjidil Haram itu keutamaannya sebanding dengan 100.000 rakaat bila dilakukan di masjid selain Masjidil Haram. Coba coba dihitung orang Indonesia selama 28 hari ke Mekah, sehari bisa ya umpama 7 rakaat saja. Maghrib dengan Isya sudah 7 rakaat, 7 kali 100.000 kali 28 sudah berapa juta itu. Belum nanti ke Madinah. Di Madinah zaman Indonesia itu minimal 40 waktu sholat, 8 hari, 8,5 hari persisnya. Kata Kanjeng Nabi, sing sholat di masjid ada, yang sholat di masjidku ini, di Masjid Al-Munawwarah ke Madinah, Masjid Madinah Al-Munawwarah, itu keutamaannya 1 rakaat banding 1000 kali rakaat di masjid yang lain. Sekarang ditambah mau ning Mekah sudah berapa juta rakaat. Di Madinah 1000, sedangkan di Madinah umumnya jamaah Indonesia itu sholat jamaah setiap waktu, sholat arba'in jamaah di Masjid Nabawi selama 40 waktu. 17 rakaat kali 40 kali 1000 pirang juta maning, ditambahkan wong haji balik dua keutamaan haji berapa juta rakaat. Maka jangan heran bakal akeh wong perangkat haji beli yang sembahyang. Nyatanya ya beli sih ya. Hari dalam gemunya sih kayak ngerasa. Pirang juta rakaat coba simpenannya, alasannya kita sih dua simpenan akhir, lima ente terus dua simpenan apa-apa. Para ibu bapak itu sekedip menyebut betapa luar biasanya ibadah haji. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan itu semua bagi umat Kanjeng Nabi Muhammad. Umat Kanjeng Nabi Muhammad memang secara kualitas usianya pendek, tapi dengan beramal, dengan beribadah dilipat gandakan keutamaan dan pahalanya oleh Allah, maka umat Nabi Muhammad akan menjadi umat yang secara kualitas amal ibadah dan nilai pahalanya sangat luar biasa banyaknya. Allahumma mana sih ngomong bapak ini amin terus aja deh. Mana ya Rabbal Alamin aja amin ya baik. Karpet temen. Biasanya sih makin pahami dulu sih. Maksud balik para bapak ibu pemuliakan, kita dipilih Allah menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun umat Nabi Muhammad ini dibanding umat Nabi terdahulu dari jalan dan ukuran apapun kalah, usia pendek-pendek, tinggi badan, umat Nabi Muhammad itu pendek-pendek. Apa maning wong Jawa, wong Indonesia 2 meter di jarang. Anak beli wong Jawa dhuwure 2,5 meter. Laka bakal pamane anak kalaupun ada mau ketemu saja harus beli karcis dulu. Coba bandingkan dengan ketinggian dengan tinggi badan umat Nabi terdahulu dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Catatannya Nabi Adam bukanlah manusia tertinggi yang pernah ada di dunia atau juga manusia yang terpendek di dunia. Ada satu hadis yang meriwayatkan bahwa nanti seluruh penghuni surga itu dhuwure rampak. Paham Pak? Rampak. Asli bahasa Cirebon, bahasa Sejene angel rampak. Ada baik. Bahasa Indonesia angel rampak apa? Rampak. Rata, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih pendek, sama sedangkan rata. Dhuwure niku dogrongnya kaca. Seberapa tinggi badannya? Sami kalian tinggi badannya Nabiullah Adam alaihissalam. Nabi Adam. Berapa? Sekarang pertanyaannya berapa tinggi badan Nabi Adam? Riwayat menyebutkan bahwa Nabi Adam niku dhuwure 60 zira'. 60 zira' itu kira-kira berapa meter? Mongan 33 meter. Sedenganku. Sebab di Al-Quran ada jelasnya dari kaum Amaliko tingginya bisa lebih dari 33 meter, ratusan meter.
Jadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad taruh umpama sing paling goblong ngadeg mengiringannya Nabi Adam jinjit mencilak paling katon dengkulnya paling pot aja mikiri sedure dengkul aja paling pot. Tapi walaupun begitu dari usia pendek-pendek tinggi badan juga pendek-pendek ya otomatis cumure Allah tetap berikan anugerah kepada khairu ummatan wasatun. Masa sing mengkonon publik kena bunga Bukan? Masa sing mengkonon publik kena syukuran. Justru keharusan kewajiban kita kepada Allah syukuran dari umatnya Kanjeng lamonan niru kayak mau Pak umat Muhammad biru karena luar biasa istimewanya para bapak ibu sana mantap mulia. Nah, karena itu sebagai wujud syukur pula nih Gusti Allah, sebab Gusti Allah sudah menciptakan Kanjeng Nabi, sebab Allah Subhanahu wa taala sudah memilih kita menjadi umatnya, ya ayo kita perbanyak sholawat. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Sebab sholawat ini pada satu makna berarti syukur. Bukti kita syukuran kepada Allah ya memperbanyak sholawat. Ini bukti syukuran. Jadi artinya kalau bahasa dari sisi ini, kalau kita bikin sholawat, kalau kita jarang sholawat, itu juga kita termasuk orang yang tidak kiyang syukuran, jarang bersyukur. Tapi yakin para bapak ibu tampil muliakan, di Indonesia paling rame, paling akeh wong sing kiyang sholawatan. Memang kalau bulan Maulid ini para bapak ibu di mana-mana di belahan dunia Islam terutama pasti rame. Karena menyambut kelahiran Kanjeng teng Mesir umpamanya yang saya pernah tahu persis. Di Mesir niku ketika datang bulan Rabiul Awal itu makanan istimewa metu kabeh. Ada banyak makanan yang hanya keluar pada bulan Maulid. Makanannya serba manis. Kula titen ini panganan model mengkenen aneh ini bulan Maulid baik, bulan sejene langka. Jadi kula takon nih mau Mesir apa sebabnya itu bakal bulan kian akhir panganan makanan istimewa pakanannya serba manis bakal di bulan sejenis langka. Jawab balik Pak, ya memang bulan ini kami sengaja membuat kue-kue istimewa yang manis-manis sebagai bukti senang, sebagai bukti rasa senang kita Allah menciptakan Kanjeng Nabi. Gak jaburan ini kena budalik iya mesti lah, tapi para bapak perempuan kula yakin langsung sing paling rame sholawatan wong Indonesia bocah seniki sing arane sholawatan. Waduh pangapunten contoh teng Kabupaten Cirebon kula contoh si Weru maksudnya aja tersinggung kota NU Kabupaten Cirebon itu menyelenggarakan kegiatan kecamatan bersholawat. Karena di Kabupaten Cirebon itu wonten 40 kecamatan, setiap malam minggu kula keliling buat 40 kecamatan. Sholawatan, bocah nom rame, masya Allah. Napa mani sedikit bocah nom kreatif, sholawatan gawa bendera, tapi ini bendera Real Madrid. Sholawatan bawa bendera Liverpool, ya sudah apa-apa lah. Liverpool, Real Madrid, apa Chelsea, sing penting sholawat. Niki sing kirang langsungnya pangapunten sing pengen kula ceritakan bukan dalil ya pangapunten itu dalil tapi ibrah pelajaran. Ada satu kisah guru Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani niku ziarah datang Kanjeng Nabi. Sekali waktu ziarah datang Kanjeng Nabi kayak dene biasanya bainan naum wal yaqadha. Kira-kira setelah 2 jam beliau ziarah ke makam Kanjeng Nabi, beliau didatangi Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi senyum, sembai. Masya Allah, senangnya luar biasa. Ziarah ditemui Kanjeng, barang kula si ziarah digentaki dening askari apa belum? Para bapak ibu sadar kalau muliakan. Lah, sing aneh
Kiambek niku ningali melihat betapa orang sangat banyak. Orang itu berjumlah jutaan, nampak bahagia, nampak senang sumringah. Tapi kiambek pikir iki uang, tapi uang endi ya? Baru pertama saya lihat manusia kok modelnya seperti ini. Kalau selama ini manusia yang dilihat itu tinggi badannya, ya tinggi besar, hidupnya mancung, rambutnya bagus. Ari sih, waduh, wong cilik-cilik, pendek-pendek, rambutnya ya blesak-blesak, kulitnya putih beli, ireng beli, disebutnya coklat sawo bosok, cumurnya pesek-pesek, keter-keter. Baru pertama guru Sayyid Muhammad Ali Al-Malik Al-Hasan ini deleng wong model mengoten. Jadi kiambek penasaran. Pangapunten, mau kena ajar salah paham. Ini bukan untuk dalil, tetapi sesuatu yang telah dialami secara langsung. Kiambek takon di kanjeng Nabi, sampean bunga temen dia. Kanjeng Nabi ketikal, mesem gemuyu bunga. Ayo gemu, orang bunga kan gemuyu orangnya. Nggak ngomong bunga atau di mermut. Di belakang kanjeng Nabi juga umat manusia begitu banyak, semua nampak senang, atur bunga, atur senang. Penasaran, iku uang tak kanjeng Nabi? Iya uang. Semonten katae, sinten niku kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi jawab, iki uang sing paling kiang sholawatan minisun, paling rame hari sholawatan minisun. Tiang pundi wong Indonesia. Subhanallah. Pangapunten pula bakal cerita dikit-dikit. Masya Allah, merinding luar biasa. Kanjeng Nabi nyebut Indonesia. Masya Allah. Malah guru Sayyid Muhammad Ali Al-Malik boten paham. Ari Indonesia si pundi. Mugaya beliwani takon yang kanjeng Nabi berpikir Indonesia ini negara ini gede. Memang koron-koron temen. Para bapak ibu kamu ganteng pragat yang pakai Pak Pradin ziarah langsung mencari informasi. Aina Indonesia? Di mana Indonesia? Indonesia di mana? Wonten sing jawab Indonesia diku fi syarqi fi wasat syarqi Asia, datang Asia Tenggara. Para bapak para ibu muliakan, durung pernah deleng wong Indonesia secara langsung, durung pernah bertemu dengan orang Indonesia langsung, tapi mendengar dan melihat lewat cara sing wau kula jelasaken. Guru Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki senengnya luar biasa, pengen ketemu karo wong Indonesia. Jadi lumayan pesek-pesek yang ada sing kangen, ana sing pengen ketemu, makanya berita mungkin ulama ning tanah Arab. Ulama akhirnya langsung dia bikin ngongkon Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki Al-Hasan. Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki mana? Marani Indonesia, mana mangkatan Indonesia, cari sampai ketemu itu Indonesia dan berikan minha, berikan beasiswa untuk orang Indonesia. Ayo belajar di sini gratis semua. Masya Allah, alhamdulillah. Akhir karena cerita itu maka kemudian Sayyid Ali Al-Maliki Al-Hasani niku ulama ahli sunnah wal jamaah Mekah sing selalu memberi beasiswa dalam jumlah yang paling banyak kepada orang-orang Indonesia. Banyak ulama, banyak kiai pesantren di Indonesia sing alumni Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki Al-Hasani. Gratis, fasilitasnya serba bagus, malah tiap bulan angsal uang saku balik diokosi siapa sing beli pengen. Itu kenapa? Karena sebab guru seneng ning Indonesia yang disebut oleh kanjeng Nabi sebagai orang-orang yang paling semangat ketika memandangkan sholawat. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi Muhammad. Jadi alhamdulillah, maka insya Allah mungkin ning suarga paling akeh manjing suarga wong Indonesia. Wong bosen beli ya. Konon mana? Itu wae. Para bapak bang hormatan pun. Seterusnya sholawat sing nomor kali niku maknane al-hub. Sholawat al-hiya al-hub. Hub niku ya demen.
Paham nih Pak, cinta, paham cinta? Paham. Pernah jatuh cinta? Cinta niku macam-macam lah. Tetapi tentu semua kita menginginkan cinta sejati. Cinta sejati niku seperti apa? Gambarannya didefinisikan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, seorang ulama sufi dari Alexandria, Mesir. As-Sakandari atau Al-Iskandari. Ibnu Athaillah pernah menyebutkan hakikatul mahabbati, cinta sejati adalah antahabalaka kullaka liman ahbabtahu hatta la yabqa anka syai'un. Engkau menyerahkan segala apa yang engkau miliki kepada siapa yang engkau cintai, sehingga tidak sedikit pun tersisa bagimu. Kamu cinta sejati, sanggup boten mau kena itu wis kederdek. Bakal demen sing sejati ya, ayo kita dua apa memang gak dinakan kabeh kamu sing kita demeni, bagian kita di keduman apa-apa. Demen ning Kanjeng Nabi, demen teng Kanjeng Nabi boten? Mau mau demen tapi sok ayo dua apa bae nakaken ning Kanjeng Nabi, sanggup boten? Jawab Pak, sanggup sih tegas. Sanggup boten? Bebodoh kan biasanya kan, berapa kata biasanya kabeh. Sanggup. Gagal penting prakteknya sila. Para bapak, para ibu muliakan, demen nih Kanjeng Nabi, apapun kita siapkan kau Kanjeng Nabi. Para bapak, para ibu, memang berat demen sing seperti yang digambarkan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari ini. Tapi kemudian pertanyaannya, kalau begitu karena saking beratnya, adakah di dunia ini orang-orang yang bisa punya cinta sejati seperti yang digambarkan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari? Wonten. Jawabnya wong wadon. Masya Allah. Ini wong wadon. Bila langsung dalam wong wadon kayak mau liwat bayar, kata wong biasa. Tapi mending lah daripada kula wingi bengi ngaji ning Cempaka, daerah Cempaka. Ning arep kula wong wadon lulu tapi tua-tua apa. Jadi ngaji di Pragat. Para bapak ibu kang kula muliakan, ada dua perempuan dalam sejarah Islam yang memiliki cinta seperti yang digambarkan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Setunggal Rabi'ah Al-Adawiyah, satu lagi adalah Sayyidah Sofia radhiyallahu anha. Loro lamun jidana sampai asal sekolah cinta siji bae. Sayyidah Sofia. Sinten Sayyidah Sofia? Pangapunten supaya jangan salah paham. Saya tidak sabu sahabat, na'udzubillah. Tapi saya ingin menjelaskan menurut satu versi. Sebenarnya menurut satu versi, dan ini pun kejadiannya sebelum. Siapa Sayyidah Sofia? Sayyidah Sofia adalah salah seorang istri Rasulullah. Rasulullah itu gak ada istri pinten Pak. Gak ada istri pinten. Samani wakilan 12, wakilan 14. Wis sama lah, sama. Sama sementara umat tesi maksimal dalam satu perkawinan sah niku paling kata cuma kawan. Sama kalau papat kata pundi. Katone kata sama tapi prakteknya ake papat Pak. Pripun sih jare Imam Syekh Asy'arawi, dari Imam Asy'arawi, ari Kanjeng Nabi si galuane sama niku ma'dud. Maka umatnya sih maksimal 4 dalam satu perkawinan sah, itu namanya adat, bukan ma'dud. Buktinya bisa lebih dari 9 istri umatnya Kanjeng Nabi sih. Kanjeng Nabi galuane 9, hanya itu saja. Kalau umatnya karena adat ya 4 itu dalam satu perkawinan sah. Ana sing mati loro kawin maning berarti rabie 6. Siji telu dipegat genti maning telu maning. Berarti sangat loro mati maning genti loro maning bisa 11 ngumpuli Kanjeng Nabi. Itu namanya adat. Maka cara itu mana Imam Asy'arawi. Bulannya boten aneh. Kula duwe uak masih uak iringan. Misalnya ibu kula Nabi ditumpat likur. Uak kula ditukur apa sih sampai uak ini mentok siji bae.
Tapi memang kula ngomong ning ibu-ibu, kula ki wong lanang sing duwe prinsip rabi cukup siji. Mulane ibu seneng kabeh setuju. Ya siji ning Buntet, siji ning Bandung, siji ning sering ngomongnya pengen sih nyambung kabeh, cocok kabeh, seneng kabeh. Mulane pirang-pirang wong lanang alesane kawin maning niru Kanjeng Nabi. Niru Kanjeng Nabi bagus boten? Niru Kanjeng Nabi bagus boten? Tapi mangga titeni bener tak kawin maning karena alasane niru Kanjeng Nabi. Hebat wong lanang ki, wong Cirebon, wong Islam santri kabeh. Ari Cirebon ku santri kabeh, kecuali sing ora. Iku duwe alasan ari kawin maning karena niru Kanjeng Nabi. Kita sih kawin maning di apa-apa, beli hawa nafsu, beli apa, tapi niru Kanjeng Nabi hebatnya luar biasa. Padahal faktanya para bapak ibu sudah dari ngampolnaken, terutama ibu-ibu, faktanya itu baka ana wong lanang pengen kawin maning, siapapun wong lanang itu alasannya niru Kanjeng Nabi, kon macam maning sejarah Kanjeng Nabi. Ayo baca sejarah Kanjeng Nabi. Faktanya Kanjeng Nabi niku lam yatazawwaj illa ba'da wafati Khadijah al-Kubra. Kanjeng Nabi niku tidak melakukan poligami selama Siti Khadijah masih wonten. Kanjeng Nabi niku hanya menikah poligami setelah Siti Khadijah wafat. Jadi ini dimuni niru Kanjeng Nabi. Niru Kanjeng Nabi kawinane engko tubuh sing tuae mati dingin. Sing dadi perkara sing tuae beli mati-mati. Arep niru sunai Kanjeng Nabi kadang-kadangan wae. Para bapak paling lagi sinten langsung malih. Sayyidah Sofia ini siapa? Sebina malih. Satu riwayat menyebut bahwa Sayyidah Sofia adalah seorang perempuan yang sebelum masuk Islam, sebelum dinikah Kanjeng Nabi, itu adalah perempuan sing duwe watak lesak pendendam. Keturunan pendendam, sukunya juga terkenal sebagai suku pendendam. Sementara dua orang laki-laki yang paling dekat dengan dirinya, dua orang laki-laki yang paling dicintainya, satu bapaknya yang bernama Huyai, seorang lagi suaminya yang bernama Kinanah Ibnul A'rab. Dua-duanya mati kena perang melawan Kanjeng Nabi. Mulanya para sahabat beli setuju. Sebenarnya sahabat boten setuju karena Nabi garwa Sayyidah Sofia. Cuma sahabat boten setuju nih karena Nabi menang baik. Sebabnya apa? Sebabnya sahabatnya itu wong Cirebon. Coba wong Cirebon beli setuju terus demo baik. Pasang spanduk turun kan Nabi. Apa? Luar biasa. Boten wantun sing protes. Yang paling berani menampakkan ketidaksetujuannya itu setunggal, namanya sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ini makbarah seniki wonten Istanbul ke Turki. 3 tahun yang lalu alhamdulillah kula ziarah. Abu Ayyub Al-Ansari itu begitu Kanjeng Nabi sebagai bashar. Bapak Ibu, Al-Quran itu ketika menyebut manusia paling tidak dengan 4 sebutan, yang itu kandungan maknanya berbeda. Satu, secara komunitas Al-Quran menyebut manusia itu dengan Bani Adam. Walaqad karramna Bani Adam. Pada ayat yang lain, pada surat yang berbeda, manusia oleh Al-Quran tidak disebut sebagai Bani Adam, tapi disebut sebagai Al-Bashar. Wa ma kana li basharin ayyukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulah. Sementara pada surat yang berbeda lagi, manusia tidak disebut bashar, bukan disebut Bani Adam, tapi sebutannya al-insan. Al-ata 'alal insani hainun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Pada ayat sing wonten malih, pada surat yang berbeda, manusia disebut dengan An-Nas. Qul a'udzu bayar rakyat siapa kabeh. Karena memang ini termasuk ayat ranking 2 terlaris sedunia setelah Kulhu. Ini survei ini bukti. Para bapak, para ibu yang muliakan. Maka sahabat Abu Ayyub Al-Ansari begitu ya Kanjeng Nabi ya, sebagai bashar. Bakal bashar sih biasanya fisik lah.
cenderung bersifat fisikly. Kanjeng Nabi sebagai basar kata padai karo kula. Kalau manusia biasa banyak samanya kalau basar. Karena sebagai basar kan Nabi butuh minum, butuh istirahat, butuh makan. Ya termasuk menikah. Itu kebutuhan yang basariah. Walaupun begitu, basariahnya Kanjeng Nabi beda dengan basar-basar yang lain. Maka Kanjeng Nabi disebutnya kan basarun lakal basar. Maknanya dari bahasa Indonesia, bahasa Cirebon, basar si basar. Tapi basariahnya Kanjeng Nabi beda kalau basar-basar sejenis. Betul Kanjeng Nabi butuh istirahat. Istirahat paling enak tidur. Tapi Kanjeng Nabi tidurnya sebentar. Ari basar sing sejenis sih sebentar-sebentar tidur. Sebagai basar Kanjeng Nabi memang butuh dahar, butuh makan. Tapi makannya sedikit. Kanjeng Nabi itu para bapak, para ibu, manusia yang paling sempurna di dalam menata makanan dan minuman, juga menata emosi. Tidak ada manusia di dunia ini yang sesempurna Kanjeng Nabi. Yang dimakan, yang diminum oleh Kanjeng Nabi di kemudian hari niku ternyata itu kandungan gizinya luar biasa secara medis. Contoh-contoh yang mungkin jarang diungkap orang. Salah satu Kanjeng Nabi ku seneng sayur. Salah satu sayur yang disukai Kanjeng Nabi niku waluh. Paham ki waluh ke? Labu, waluh. Labu bahasa Jawa, bukan bahasa ini, bukan labu bahasa Sunda, paham. Waluh. Cuma alhamdulillah tidak ada riwayat yang kuat Kanjeng Nabi ki senengnya waluh pundi. Waluh kan macam-macam. Ana waluh siem, ana waluh Cina, ana waluh putih. Alhamdulillah tidak ada riwayat yang kuat yang menyebutkan Kanjeng Nabi senengnya waluh endi. Sebab lamona wonten riwayat sing kuat upama Kanjeng Nabi senengnya waluh siem bakal naik derajat naik angkat. Arane ganti kudu waluh sieman tapi waluh Nabi. Alane waluh Rasul. Kayak sampai lagi haji ke geger korma ajwa, korma Nabi, betul? Korma ajwa, korma Nabi. Padahal jare Habib Thohir pengajian yang kula. Sebenarnya sih sing disebut korma Nabi kan mesti korma ajwa. Tapi memang yang disebut korma Nabi itu ada korma tersendiri. Ada yang dulu asal usulnya korma ini wis mati lah, hampir mati. Ternyata kemudian dipegang oleh Kanjeng Nabi, ditanam lagi, urip maning. Nah itulah sih jadi korma Nabi. Ngambil boten, ngambil ya apa-apa, ngambil ya apa-apa kata jujur rukun iman. Padahal makanya tengkula didawai al-maghfurah abamu jaga satu. Pernah setunggal waktu kalau sowan niku cerita ngobrol macam-macam, akhirnya sampai kemudian kepada obrolan jari abamu Wan, obat sing paling bagus itu madu. Obat penyakit apa sing paling bagus? Madu. Ngandel bletek, ngandel batu. Yang mansus dikusi jelas, yang Quran dijelaskan, yang hadis dijelaskan, madu. Cuma jari abamu, tapi madu asli. Nang betul. Ente perlu beli ngerti beli madu asli boten Pak. Jare aku jawab singaran madu asli ku madu sing botole ada tulisan asli ya. Asli. Bisa kedre madu asli ya wis. Langsung balik para bapak, para ibu yang perlu beliau. Sahabat Abu Ayyub Al-Ansor begitu Kanjeng Nabi sebagai basar mancing ning kamar pengantin anyar kan tebing menikahi Sayyidah Sofia ya pengantin yang basar ngoten. Sahabat Ayub melayu ning griyae mengambil golok, mengambil pedangnya yang paling panjang, yang paling tajam, melayu marani lawang kamar pengantin anyar, ngadeg awit isya sampai subuh, bergerak tidak apalagi bergerak, kemedek dibeli, siap-siap pedangnya terhunus. Kanjeng Nabi sampai kaget para bapak, para ibu ketika Kanjeng Nabi bangun untuk sholat subuh. Kira-kira jam bintangnya
menjelang subuh itu kan Nabi bangun menjelang sholat subuh kira-kira jam itu jam sama maksud sama anak tahu yang ini sembahyang subuh jam sana sembahyang agok sembahyang subuh jam sana gawe keder uang arep diarani duha anak kunute arep diarani subuh masa jam sana ternyata sholat subha sholat subuh rasa duha. Kanjeng Nabi buka lawang medal saking kamar pengantin ajeng sholat subuh kaget. Coba Kanjeng Nabi kaget dibeli jerit dikaya istri sampean. Hari Rabi sampean bakal kaget mesti jerit apa manis sing lata. Wong wadon itu bakal latai wis puncak pasti nyebut dhewe wong lanang. Nggih boten Pak. Wong wadon latahe durung nyebut dhewe wong lanang durung sempurna latahe. Padahal kan wong lanang lata nyebut dhewe wong wadon lata. Saking ngapae ya? Para bapak ibu ngomong Kanjeng Nabi baru mesem kaget tapi tersenyum. Kanjeng Nabi ini kok masya Allah wataknya luar biasa istimewa. Halusnya tidak ada yang melebihi kehalusan watak Kanjeng Nabi. Halus luar biasa. Tapi pada halus tegas Kanjeng Nabi. Nah di sini bedanya. Hari kita sih halus ya mesti beli tegas kalah. Gimana? Bakal ada wong halus sopan lah kalah. Bakal wali sih mesti kasar ya wong pulang-pulang. Kanjeng Nabi halus tapi tegas. Nah begitu ninggal sahabat Abu Ayyub matut bejuri urut siap siaga Kanjeng Nabi balik mesem taken kirang aku lamun bahasa kula mangke tentakone madza tafaluna ya Abu Ayyub sampean ki lagi apa Abu Ayyub dari Kanjeng Nabi sahabat Ayyub Kanjeng Nabi terus terang mawon saya berdiri di sini dalam keadaan siap siaga pedang saya siapkan saya hulus saya sengaja cari pedang yang paling panjang yang paling tajam dan saya berdiri sini dalam keadaan siap siaga dari Isya sampai sekarang saya tidak bergerak bergeser sedikit pun kemudian dibeli cari kajian ngapa sih sebab saya ngelakoni mengenenku karena khawatir. Bagaimana saya tidak khawatir? Wanita yang barusan beberapa saat yang lalu engkau nikahi itu adalah wanita pendendam, keturunan pendendam yang sukunya juga terkenal sebagai suku pendendam. Sementara dua orang laki-laki yang paling dekat dengan dirinya, dua orang laki-laki yang paling dicintainya, seorang ayahnya bernama Huyai, seorang lagi suaminya bernama Kinanah ibn A'rab, dua-duanya mati karena berperang melawanmu. Maka aku mengkhawatirkan keselamatanmu ya Rasulullah. Masya Allah, mendapat jawaban seperti itu Kanjeng Nabi kembali tersenyum tolindongan. Ya Allah, mudah-mudahan kau selamatkan sahabatku ini seperti halnya dia mengkhawatirkan keselamatan. Kalau bapak ibu ini ceritanya kembali mulai ini durung ini rong zaman ini. Para bapak ibu ngomongkan ternyata niki kan berarti pelajaran untuk kita. Satu pelajarannya pun apa? Rumah tangga yang dibangun oleh Kanjeng Rasulullah SAW dengan Sayyidatina Sofiyah radhiyallahu anha niku rumah tangga sing boten didasarkan cinta. Wah malah sangat boleh jadi Sayyidah Sofiyah bawa dendam. Pakai wau kan yang DWKB pendendam terkenal pendendamnya wong lanang loro mati kena perang lawan Kanjeng Nabi. Mengker pantes kan? Tapi ternyata para bapak ibu boten. Bandingkan kalian rumah tangga kita. Ada rumah tangga kita kan malah sebelum pernikahan itu ada demen dingin. Malah demenan dingin kadang-kadang demenannya lebih suwe. Demenan 7 tahun kawinan 2 minggu bukan. Anak mami demenannya baik kawinan si beli. Lah rumah tangga Kanjeng Nabi tidak didasarkan cinta seperti itu. Tapi memang Kanjeng Nabi menikahi siapapun itu kan wahyan min indillah. Kanjeng Nabi sih nikahi sinten mawon oleh wahyu sing Gusti Allah dikongkon ning Gusti Allah. Ali sampeyan sih alasane bae niku Kanjeng Nabi dikongkon ning bocah kae barang sih.
Para bapak, para ibu, ternyata rumah tangga Kanjeng Nabi kalian Sayyidah Sofia itu menjadi rumah tangga yang sangat harmonis. Bukti keharmonisannya pripun? Ketika Kanjeng Nabi sakit kirang sehat, dikelilingi oleh garua-garuanya, dikelilingi oleh istri-istrinya, cuma Sayyidah Sofia mawon sing berani mendatangi dan membisikkan kalimat penuh kemesraan ke telinga mulia Kanjeng Rasulullah, itu hanya Sayyidah Sofia. Maketen. Saya nih ibu berkaton maksudnya. Saya ngomong kalau ibu sebab sing kudu niru ibu-ibu ini. Siti Sofia marani kuping mulia Kanjeng Nabi toli bebisik maketen. Kang, mana bahasa Cirebonnya kan? Ini nggak ini kan undangnya Kang orang nih. Nah istri saya undangnya pun apa? Oh kadang-kadang wong Cirebon yang lakinya beli undang arane, undangnya dewek. Anak maning bapaknya bocah. Wong kan wong wadon sing undang lakine bapaknya bocah tak doakan lakine jadi lakine wong. Aja dia ya diundang bapaknya bocah. Anak maning belum undang maning ning lakine padu aja jauh pak undang. Kang, andai penyakit yang sekarang ini engkau derita, andai rasa sakit yang sekarang ini engkau alami bisa dipindah ke dalam tubuhku, ikhlas rasanya, mangga penyakit diku nempel, ditunda, dipindah ke dalam tubuhku, bagian pula gering, bagian pula berat, yang penting engkau sehat selalu sayang. Masya Allah. Cuma pula pirang-pirang ngomong mengkenen takon yang wadon sambuk beli boten. Padahal mana sambuk enak pak, sampai pamane gering mencret pamane. Pura mau nyocong ke gering mencret, ala sing protes pakai penyakitku benak temen sih. Sing rada gaya sih ya wis setruk. Penyakit ana gaya ana beli mencret wis. Lamun gelem kan dipindah si mencret wadon lanang mesti sehat. Para bapak, para ibu yang saya muliakan, yang ingin saya sampaikan, fakta tadi menunjukkan betapa rumah tangga Kanjeng Nabi dengan Sayyidah Sofia, sing awalnya dengan latar belakang seperti itu, kemudian menjadi rumah tangga yang sangat harmonis. Nah, ketika Sayyidah Sofia membisikkan seperti itu, istri-istri Kanjeng Nabi cemburu, cemburu semua, Pak. Istri Kanjeng Nabi bisa cemburu apa maning istri sampean udange. Nah, itu hanya sing berani menunjukkan secara demonstratif ketidaksetujuannya, kecemburuannya cuma Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, satu-satunya istri Rasulullah yang ketika dinikah dalam status masih gadis. Siti Aisyah mendengar Siti Sofia ngomong-ngomong balik cangkem memeng-memengok. Coba lah, mana bahasa itu ada ngomong apa? Paling-paling Sofia ngomong lagi ngurai. Saking jengkel wis. Para bapak ibu sampai Kanjeng Nabi perlu mengingatkan. No, Aisyah, istri undangan no, undang. Kula ki contoh Pak, wis kula si contoh wae. Kula ning istri kula sampai wae ngundangnya masih bayi wae. Bagian wis duwe bayi dipirang-pirang. Duwe putu malah. Pak Haji Andi apa? Kenapa? Kula wong buntut, kehormatan yang wong wadon di wong buntut ngundangnya bayi. Terus kula ke istri kula bagian pun gak ada putu ngundangnya bayi wae. Cari kan Nabi no bayi. Benar. Yang diucapkan Sayyidah, yang diucapkan oleh Sofia itu bukan dalam rangka lagi lururai, bukan cari muka, bukan, tapi itu betul-betul keluar dari lubuk sanubarinya yang paling dalam. Itu dia mengucapkan itu apa adanya, ikhlas, jujur. Ari sengaran jujur niku kan ngomong apa anae, awas, duduk apa segala diomong. Hari sampean hari kita sih ngomong jujur gitu sih, ngomong apa aneh duduk ngomong apa aneh, tapi apa sih karena diomong. Padahal sing aran jujur itu berapa ngomong apa aneh, duduk apa sih karena diomong.
Hari apa sih nanti, apa sih anak diomong marahnya rewel gitu jujur. Wah, para bapak pergabungan, langsung aja. Niki, betapa luar biasanya Kanjeng Nabi. Betapa luar biasanya Sayyidah Sofia kemudian membangun rumah tangga. Maka sing pengen pula ceritakan niki, ternyata Sayyidah Sofia dengan sedikit fakta yang tadi saya sampaikan itu menunjukkan bahwa Sayyidah Sofia bisa disebut dua rasa cinta, dua rasa demen seperti yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sanggup sok penyakitnya ditanggung, sanggup saking demennya Kanjeng Nabi. Ya iya banyak Kanjeng Nabi ya dudu makoten. Wong wadon kan pada baik Pak nyong laki mung sampeane langkah sejene priben maning arep galak arep medik ya dilatih dibeli urung. Tapi langsung mali Kanjeng Nabi itu menunjukkan kepada kita betapa beliau sangat menghormati perempuan. Kanjeng Nabi mulia akan tiang istri, masya Allah luar biasa. Pelajaran kanggo kita, waktunya ayo kita muliakan istri kita, kita muliakan rabi kita, kita sayangi istri kita. Istri disayang demen aja lagi anyaran baik. Terus sampai sekarang rahmah itu harus dijaga. Walaupun mungkin karena wis pada tua mawaddah wis kurang, tapi rahmah tetap kudu dijaga. Aja sampai emang lagi anyare baik. Kula pengalaman Pak, kula pengalaman Ibu. Bengian lagi pengantin anyar oleh seminggu jalan-jalan yang Pasuketan, Cirebon paling ramai Pasuketan waktu itu. Sing toko Jakarta pengen pindah di toko Medan nyebrang. Karena nyebrang maka istri kula digecerin kok dingin, celingak-celinguk dingin, bukan anak mobil lipat. Waktu pun Cirebon masih kosong, mobilnya sih masih ada 200 meter, 200 meter, tapi istri kula tegesi kok dingin, celingak-celinguk dingin, saking emane melaku etak tuntun, kok celingak-celinguk dingin, terkalinggalan istri kula kesandung, masya Allah, terus Pak. Terus temenan masuk melas temen arah beli fotonya saya ayo gitu. Orang dia anak loro sejen ceritain. Pada baik jalan-jalan yang Pasuketan laku maning nyebrang maning beli mikir anak nyebrang ya los beli barang ninggangnya nyebrang ke sandungan istri boleh gitu kelus-kelus untuk melas-melas gitu takoni lala beli malah tepang wong mata nira wong mata wit burian itu beli ngalingal gimana tidak habis pengalaman mengenai anak lolo si sejen para bapak mereka kalau melihatkan langsung kali. Tidak ada seorang pun yang kehidupannya sesempurna Kanjeng Nabi. Sehingga soal makanan pun Kanjeng Nabi itu dengan tepat, ukurannya tepat, waktunya tepat. Kapan waktunya nginum, sepira ukurannya nginum, luar biasa sempurna. Kapan waktunya dahar, sepira ukurannya dahar, sempurna. Butuh dahar, butuh nginum, butuh kayak kula kualik-kualik. Butuh mangan, butuh minum, mangan, ada penyakit lulu. Yang kedua, ini secara medis yang menyebabkan usia, yang menyebabkan kesehatan seseorang, usia seseorang juga bisa panjang, itu adalah stabilitas emosi. Yakin tidak ada seorang pun yang mampu menata emosi secara sempurna melebihi Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi luar biasa sempurna menata emosi. Kapan waktu senang, kapan waktu bunga, kapan waktu marah, itu bisa diterapkan secara sempurna oleh Kanjeng Nabi. Maka berdasar paling tidak 2 fakta lagi tadi, makanan minum serba sehat, stabilitas emosi sempurna, lifestyle-nya juga sempurna. Mestinya dengan segala kesempurnaan itu Kanjeng Nabi kan usianya ratusan tahun. Gimana? Tapi ngapa Allah wafatkan Kanjeng Nabi 63 tahun padahal sesehat itu? Balik lagi. Ini bukti bahwa antara kesehatan
karo umur tidak berhubungan secara langsung. Mulanya mau Pak Kiai Abdul Qadir 112 tahun masih jajan merokok kuat sehat baik. Para bapak para ibu yang belum melihatkan. Nah, tidak ada seorang pun yang seluruh kehidupannya itu menjadi pelajaran yang sangat luar biasa untuk manusia kecuali Kanjeng Nabi. Awit masih dalam kandungan sampai wafat. Mungkin bapak cerita mau jadi Kanjeng Nabi sudah biasa. Udah pengen ada hikmah ilahiyah. Hikmah ilahiyah yang Allah siapkan untuk kejayaan Islam dan umat Islam berkenaan dengan wafatnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ku inna hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku baik untuk kamu semua, mati pun juga bagus. Kanjeng Nabi niku diwafatkan Allah teng Madinah. Padahal Kanjeng Nabi penduduk asli Makkah. Coba Pak, apa hikmah ilahiyahnya? Kalau Kanjeng Nabi diwafatkan Allah di Mekah, maka tidak ada tempat yang layak untuk menjadi makbarohnya Kanjeng Nabi afdalul makhluqat ala itlaq kecuali tempat yang paling utama di Mekah. Tempat yang paling utama di Mekah itu di mana? Masjidil Haram. Masjidil Haram bagian mana yang paling istimewa? Di Ka'bah. Ka'bahnya sebelah mana yang paling istimewa? Di tengah-tengah Ka'bah. Maka jadilah kalau Allah wafatkan Kanjeng Nabi di Makkah Al-Mukarramah hanya di tengah-tengah Ka'bah saja tempat yang paling layak untuk jadi makbarohnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak, para ibu kamu muliakan, ketika itu terjadi, umpama makbaroh Kanjeng Nabi ning tengah-tengah Ka'bah, maka benar akhirnya mungkin tuduh oleh wong Yahudi. Wong Yahudi itu sampai hari ini punya keyakinan bahwa umat Kanjeng Nabi Muhammad hari sembahyang itu nyembah Nabi ya. Nyembah Gusti Allah, nyembah Muhammad. Buktinya arahnya disebut-sebut baik. Gimana? Gimana? Kita nyebut arahnya Kanjeng Nabi buat hari sholat. Pimpinan hari sholat. Tergantung sholat subuh kumat pingdo bakal kenapa? Maka isya ya papat. Nah, para bapak para ibu yang melihatkan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala wafatkan Kanjeng Nabi datang Madinah Al-Munawwarah. Memang para sahabat beda pendapat di mana makbaroh Kanjeng Nabi. Wonten setunggal pendapat menyebut Kanjeng Nabi ya kuduwe makbarohe parek karo bapae Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim makbarohe tempuh di Bukit Tulisina, perbatasan antara Mesir kalian Palestina yang sekarang dikuasai Israel. Laknatullah alaihim. Amin. Amin. Nah, satu. Yang kedua, pendapat sejenis ya nyoman ari Kanjeng Nabi ku asale wong Mekah, maka makbaroh ya balik ning Mekah. Tapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berpendapat Nabi makbaroh menjadi haitsu tuwfiya. Kanjeng Nabi wafatnya tempuh ning riku makbaroh Kanjeng Nabi. Makbaroh Kanjeng Nabi akhir disepakati teng Madinah, teng griyane, teng daleme. Niki. Ternyata wonten hikmah. Kanjeng Nabi makbaroh teng Madinah hikmahnya nyelametaken akidah wong Islam, nyelametaken akidah wong Islam, nyelametaken aran Islam di mata orang-orang sing sengit ning Islam. Kayak wong Yahudi yang punya keyakinan wong Islam kali-kali sembahyang nyembah nabinya. Dengan diwafatkan di Madinah menunjukkan bahwa umat Islam sembahyang bukan nyembah nabi, bukan nyembah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar para bapak ibu kampung berarti dari sisi ini. Kalau sholawat itu juga punya makna. Kenapa sholawat itu menjadi sangat istimewa? Sebab sholawat ini menunjukkan walaupun Kanjeng Nabi serba istimewa, serba utama, serba sempurna, tapi sebagai umat kita tidak sampai menuhankan Kanjeng Nabi dengan membaca sholawat. Tuhan kita tetap Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi Kanjeng Nabi adalah makhluknya yang paling utama, yang paling sempurna.
Coba kayak apa? Bandingkan dengan umat Nabi sing sejene. Nah umat Nabi sing sejene sih berpikiran bahwa Nabi itu Gusti Allah, Nabinya itu Tuhan mereka. Umat Nabi Isa alaihissalam, karena Nabi Isa itu punya keistimewaan, punya mukjizat menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Dianggap Nabi Isa itu adalah Tuhan Allah. Tapi kita sebagai umat Kanjeng Nabi, walaupun Kanjeng Nabi serba sempurna, serba utama, tidak sampai meluhankan Kanjeng. Bukti tidak meluhankan Kanjeng Nabi adalah sholat. Shallu ala Nabi Muhammad. Sehingga ping 3 maknanya sholawat itu at-ta'zim. Ada satu riwayat yang menyebutkan begini. Teng akhirat ada 2 orang A dan B. Yang oleh Kanjeng Nabi digambarkan si A ketika di dunia itu sering membaca sholawat dengan lafaz dan jumlah yang sama dengan si B. Tetapi ketika di akhirat digambarkan oleh Rasulullah, si A niku boten oli keutamaan, tidak mendapat balasan apa-apa, kosong blok. Sementara si B yang ketika di dunia gemar melafazkan sholawat dengan kalimat yang sama dengan si A dan jumlah yang sama. Karena sholawat naria, 440, 440. Nah sholawat naria kan bukan naria. Sokan naria betul Pak. Sinten kabeh beli ya. Sholawat naria itu jumlahnya membaca sholawat naria itu 4.444. Gitu mah kejar membawa tuh menang. Tapi 4.444 kok cepet bisa buat gue 10 ternyata. Beli siji. Sementara si B yang ketika di dunia melafazkan sholawat yang sama dengan jumlah yang sama dengan si A, digambarkan oleh keutamaan dapat pahala dari Allah itu kalau ditumpuk kira-kira si bumi tekan di langit saking luar biasa banyaknya. Sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah, Kanjeng Nabi, Gusti Allah kan maha adil. Iya, kok si A mengkoten sementara si B seperti itu? Si A sih, kemana bahasa pula betul si A itu melafazkan sholawat dengan kalimat dan jumlah yang sama dengan si B nalikan yang dunia. Tapi nalikane lisane melafazkan sholawat, atine kosong, tidak membarengi dengan ta'zim, mengagungkan Rasulullah. Cangkemen bermemel maca sholawat, tapi atine pikirane mikiri bekredit, kelingane mutang bae. Kula betul takon yang bapak-bapak ini ibu-ibu biasanya kula winginane takon yang ibu-ibu ngaji ning Tegal Kabu sampean duwe utang boten jawabe boten Pak Kyai. Si duwe apa? Duwene kredit. Kredit keponakan utang. Jadi artinya para bapak ibu, sementara rekan-rekan Nabi si B itu ketika di dunia melafazkan sholawat dengan kalimat dan jumlah yang sama dengan si A, mendapat anugerah yang sangat luar biasa karena ketika lisannya basah melafazkan sholawat, hatinya membarengi dengan perasaan tunduk, khusyuk, tenang, mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Bapak Ibu sekalian kami hormati, apa yang kita lakukan pada hari ini mudah-mudahan Allah terima sebagai sholawat dan salam kita kepada kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nyuwun agungipun pangapunten mugi-mugi wonten manfaate. Syukran wa dumtum fil khair wal barakah wan najah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.